Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GB Holy. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya sangat percaya dan terlalu percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak akan mengurangi, bahwa Tuhan hadir menjamah setiap kita. Saat ini kita yang sedang menyaksikan secara online di rumah maupun yang menyaksikan di dalam kamar, saya percaya bahwa hadirat Tuhan tetap sama di gereja maupun di rumah. Tuhan akan melawat setiap kita saat kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Amin. Mari, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 9 bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat setiap Bapak Ibu Jemaat Holy yang mengasihi Dia, yang percaya. Katakan haleluya dan kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kalian menyaksikan secara online di rumah, boleh bertepuk tangan bersama-sama.
ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat hari ini ya Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan buat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan buat kami Tuhan Yesus. Yang kami bisa beribadah online pada hari ini ya Tuhan Yesus. Bapa, sebelum menaikkan doa-doa kami ini Tuhan Yesus, terlebih dahulu ya Tuhan, kami minta ampun ya Tuhan Yesus atas dosa pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Kami minta ampun ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, kami layak di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa, kami satukan hati kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Bapa. Berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Apapun yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan Yesus, semuanya murni berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus akan menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tidak hanya kami dengar saja ya Tuhan Yesus, namun kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala sidang Niko Nyotora Harjo ya Tuhan Yesus. Bahkan buat gembala Rani Budianto Totong ya Tuhan Yesus. Berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Jadikan mereka garam dan terang-Mu ya Tuhan Yesus. Kami jiwa-jiwa ini menangkan buat Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus ya Bapa. Buat keluarga besar kedua hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Pakai Tuhan Yesus mereka sebagai sarana Tuhan Yesus untuk memenangkan banyak jiwa buat Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus buat gembala kami di tempat ini Bapak Hendra Sanjaya ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengasihi gembala kami ini ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan gembala kami ini berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Apapun yang dialami oleh gembala kami ini ya Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau yang tahu ya Tuhan Yesus. Engkau akan memulihkan hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kau pakai dia dengan dahsyat dan luar biasa ya Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu Engkau ya Tuhan, Kau sertai dengan tanda-tanda heran ya Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat wahyu-Mu lebih lagi buat hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat keluarga besar hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Pakai Tuhan jadi garam dan terang-Mu ya Tuhan, hingga menangkan banyak jiwa-jiwa buat Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat masa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami katakan shalom buat masa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Bapa. Di mana bangsa kami sedang mengalami Tuhan Yesus penyakit Tuhan COVID-19 ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Bapa. Engkau pulihkan yang sakit Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi mereka semua ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, virus ini akan berakhir ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa buat para dokter ya Tuhan Yesus, buat para perawat ya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka ya Tuhan Yesus. Engkau yang berikan mereka kekuatan dan kesehatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Joko Widodo sebagai presiden kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Bapak wakilnya Bapak amin ya Tuhan Yesus. Berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mereka memimpin bangsa kami dengan jujur ya Tuhan, dengan adil dan bijaksana ya Tuhan Yesus. Biarlah masa kami bangsa yang maju ya Tuhan Yesus, bangsa yang berkenan di depan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota kami Tanjung Pandan ya Tuhan Yesus. Berkati kota kami ini berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Apapun yang dialami kota kami ini Tuhan, Engkau yang tahu ya Tuhan Yesus. Engkau yang pulihkan perekonomian kota kami ini di dalam nama Yesus ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kota ini akan menjadi kota yang luar biasa ya Tuhan. Kota menjadi berkat Tuhan buat kota-kota lain ya Tuhan. Bahkan buat masa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat gereja-Mu ini, gereja Holy ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Bapa. Engkau berkati berlimpah-limpah gereja-Mu ini ya Tuhan. Menjadi berkat Tuhan Yesus buat orang-orang di sekitar gereja ini ya Tuhan Yesus. Hingga Tuhan, gereja-Mu ini Tuhan menjadi dampak ya Tuhan. Akan menjadi jiwa-jiwa yang menangkan di dalam nama Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat pembangunan lantai 2 ya Tuhan Yesus. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Setiap dana yang dibutuhkan ya Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Yesus akan terkumpul ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Pak Kurniawan Tuhan Yesus, bahkan buat para pekerja Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan Tuhan Kau berikan buat mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan Yesus. Baik itu persembahan persepuluhan ya Tuhan, persembahan umum, persembahan diakonia ya Tuhan, bahkan persembahan khusus ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, tangan-tangan yang memberi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami memberi, kami tidak pernah kekurangan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan Yesus, umat-umat GBI Holy Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Bapa. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus ya Tuhan. Yang letih lemah lesu Tuhan, Engkau berikan kekuatan buat mereka ya Tuhan Yesus. Jadikan mereka jemaat-Mu yang militan ya Tuhan, jemaat-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan, mengasihi Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami ini ya Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan, kita hanya mendengar doa-doa kami saja Tuhan. Engkau menjawab doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa syukur, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita tetap dalam posisi menyembah Tuhan. Saya ajak kita semua sungguh-sungguh dalam Tuhan. Engkau yang ada di rumah, engkau yang ada dimanapun saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan bekerja, Tuhan menjamah setiap hati kita saat ini. Syara balabaya labaya, sikinara papa papa, syara balabaya papa papa papa, syara balabaya. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. Kau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam rumah kami. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you, oh Jesus. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, you are here, mending every heart. I worship you, I worship you, Jesus.
bekerja Tuhan. Saat ini di tengah-tengah kami. Bersama kami yang ada di rumah. Kami yang ada di kamar saat ini. Yes, you are here. You are here. Moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. Working in this place. I worship you. Kami jemaatmu menyembahmu ya Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Imani Bapak Ibu. Bahwa Dia Tuhan mujizat. Light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, kau yang ada di rumah, boleh angkat tanganmu singgirin. Nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh. Imani bahwa Yesus membuat mujizat. Janjinya tidak pernah mengecewakan. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker,
bahwa Dia Tuhan, pembuat mujizat. Dia selalu punya banyak cara, punya banyak jalan Bapak Ibu, untuk menolong setiap kita, untuk menjawab setiap persoalan yang Engkau hadapi saat ini. Di tengah-tengah situasi, kondisi yang seperti ini Bapak Ibu, percaya sama Tuhan. He is Waymaker. He is Waymaker. Janjinya tidak pernah terselami. Janjinya tidak pernah mengecewakan bagi engkau. Percayakan sepenuhnya hidupmu saat ini pada Tuhan. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, Kau bekerja bagi kami. When I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Mari imani Bapak Ibu. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, where is who you are? Yang sedang menyaksikan online, angkat kedua tanganmu. Waymaker, miracle worker, sungguh-sungguh Bapak Ibu, light in the darkness. Imani. My God, that is who you are. Tuhan yang hebat, Tuhan yang punya banyak mujizat. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper.
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing
yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kebaikan Kau bagi kami ya Tuhan Yesus. Dimanapun pagi hari kami ada ya Tuhan, dimana kami bisa bersama-sama Tuhan ibadah. Walaupun Kau izinkan kami ibadah online Tuhan, kami percaya semua Tuhan karena ada maksud Tuhan. Biar pagi hari ini Kau jamah hati kami semua ya Tuhan Yesus. Berikan kami hati telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan. Kami fokus untuk mendengar firman Tuhan. Ajar kami lebih lagi untuk mengerti Tuhan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Berkati hamba-Mu ini yang gak ada apa-apa di hadapan Kau. Hamba-Mu sebagai alat-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun hamba sampaikan pada pagi hari ini, semuanya berasal daripada Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Kau ambil alih ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar nama Engkau dipermuliakan. Jamah seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang berada dimanapun mereka berada pagi hari ini Tuhan. Baik di rumah mereka masing-masing Tuhan. Jamah hati mereka semua. Saya percaya Tuhan Engkau memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari siap dengar firman pagi hari ini. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di mana di minggu kedua di mana kita bisa beribadah pada pagi hari ini, ya kita bisa beribadah, bisa memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya hari-hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semua, semuanya kita dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema hubungan atau relationship semua ya. Di mana pagi hari ini firman Tuhan ini mengingat kepada kita semua untuk kita sebagai umat Tuhan untuk kita menjaga hubungan kita ini biar hubungan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, kita tanpa kita sadari kita baru masuk yang namanya bulan Mei ini tahun 2020 ini minggu kedua saya akan sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahkan kita akan masuk perjamuan kudus, tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan untuk sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya ya. Kalau kita lihat di bulan April Bapak Ibu semua, tepatnya tanggal 10 April 2020 kita merayakan yang namanya Jumat Agung Bapak Ibu semua ya. Kita tahu Jumat Agung berbicara tentang yang namanya kasih Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua. Dia menyelamatkan kita semua supaya kita ini tadinya binasa karena kematian Yesus semua kita diselamatkan semua ya. 3 hari berikutnya Bapak Ibu semua kita tepatnya tanggal 12 April Bapak Ibu semua ya, kita merayakan yang namanya hari Paskah Bapak Ibu semua ya. Kita bersyukur Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Dia Tuhan yang hidup Bapak Ibu semua ya. Pada hari ketiga ya Dia bangkit dari antara orang mati Bapak semua ya, sungguh luar biasa ya. Setelah itu Bapak semua kita lihat ya selama 40 hari kalau kita lihat baca Alkitab Bapak semua ya, di mana selama 40 hari Yesus dikatakan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya ya. Kita percaya hari-hari ini kita sedang masuki hari yang 40 hari ini Bapak semua ya, Dia sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya percaya juga Yesus akan menampakkan dirinya kepada kita semua yang percaya keadaan. Amin. Haleluya semua ya. Ya, tanggal 21 Mei 2020 ini kita akan ibadah yang namanya kita memperingati yang namanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga semua. Ya, makanya bagi semua pada pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan ini tentang yang namanya hubungan semua. Hari-hari ini kita lihat semua ya Tuhan sedang izinkan ya bangsa kita bahkan dunia mengalami yang suatu masalah yang besar melalui COVID-19 ini semua. Ya. Banyak orang mengatakan begini, ya kenapa? Ya kita merasakan kok kita nggak bisa beribadah. Melalui COVID-19 ini bagaimana kita beribadah? Tapi saya mau katakan semua Tuhan izinkan kita beribadah yang melalui online ini semua. Saya percaya ada maksud Tuhan semua. Bahkan hari-hari ini semua. Ya kalau kita lihat semua, ya orang-orang mungkin ya selama ini mungkin kerja dari pagi ya bangun pagi-pagi persiapkan dirinya mereka bekerja dan pulang malam. Hari-hari mungkin kerjaan mereka ya mungkin 1 minggu hanya 2 kali ke kantor. Bahkan mungkin ya bekerja di rumah. Ya banyak kita berkumpul dengan keluarga besar kita masing-masing semua. Makanya Bapak Ibu semua mari kita belajar pagi hari ini semua ya apa yang Tuhan lakukan
ya dalam kehidupan kita hari-hari ini semua. Ya saat kita benar-benar ya Tuhan izinkan terjadi COVID-19, apa yang harus kita lakukan semua. Kita akan belajar pada pagi hari ini ya, suatu firman Tuhan pada pagi hari ini ya saya akan buka di kitab Injil Yohanes semua ya. Itu dimulai dari Yohanes 20 semua ya. Itu ayat yang ke-19 ya. Entar di rumah bisa baca ya Injil Yohanes 20 ayat yang ke-19 ya, di situ perikopnya dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, tar baca di rumah setelah ibadah online selesai, tak bisa baca karena nggak ada waktu ya. Ini di sini dikatakan bahwa perikopnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan kalau kita lihat di ayat 24 juga perikopnya, dan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya, bahkan juga di Injil Yohanes 21 Bapak Ibu semua ya, itu dikatakan di ayat 1 sampai dengan 14 dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua ya, bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya. Kenapa saya katakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Selama 40 hari ya, setelah dia dikatakan dia naik ke surga, setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Saya mau katakan itu semua, karena Yesus itu semua, dia menjalin hubungan dengan murid-muridnya. Amin. Kenapa begitu Pak? Ya, setelah saya pelajarin itu semua, kenapa Yesus mau menjalin hubungan dengan murid-muridnya? Karena waktu Yesus dikatakan dia mati itu semua, ya murid-muridnya galau semua. Ya mungkin Thomas, ya Petrus, ya, banyak murid-muridnya galau. Mereka bingung, kok Tuhan yang mereka sembah, kok mati. Ya, sehingga saya katakan Yesus, kadang dia mengasihi semua. Dia akan tunjukkan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya dia bukan Tuhan yang mati. Sesungguhnya dialah Tuhan yang hidup, yang mengerti keadaan. Amin. Ya, kalau kita lihat semua ya, waktu Yesus dikatakan ya, dia berjumpa dengan murid-muridnya semua. Waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya semua. Kita lihat di Yohanes ya 20 ayat 19 dan 21 kita lihat. Yohanes 20 ayat 19 ya, Yohanes 20 ayat 19 ya, itu dikatakan ya, Yohanes 20 ayat yang ke-19. Yesus menampakkan diri kepada muridnya ya. Ketika hari sudah malam dikatakan ya, pada hari pertama minggu itu berkumpullah dikatakan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Waktu Yesus pertama kali dikatakan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, yang dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Itu artinya semua. Benar-benar saya katakan murid-murid Yesus itu Bapak semua ya. Mereka sekarang sedang galau. Ya, enggak ada yang namanya hatinya enggak tenang. Ya mungkin orang katakan enggak pin on hatinya Bapak semua. Hatinya mengalami ketenangan. Maka Yesus katakan damai sejahteralah bagi kamu. Bahkan diulangin lagi di ayat 21-nya. Kita lihat. Yohanes 20 ayat 21. Ya begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahteralah bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahteralah bagi kamu semua. Saya percaya bagi semua, kalau ayat ini semua diulangin terus bagi semua. Saya mau katakan ini ayat yang sangat penting sekali. Yang mengerti dan amin. Hari-hari ini Bapak semua, mungkin kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan semua, kita sedang galau hari-hari ini. Ya, mungkin kita pekerjaan kita mungkin hari-hari ini mungkin ya Pak Pendeta, pekerjaan saya sedang yang namanya mengalami penurunan. Ya bahkan mungkin pekerjaan saya Pak Pendeta nggak ada penghasilan lagi hari-hari ini. Rumah tangga saya tidak semakin baik hari-hari ini Pak Pendeta. Saya mau katakan semua kita sedang galau, sedang kehilangan yang namanya damai sejahtera. Yesus pagi hari datang kepada Bapak Ibu semua mengatakan, damai sejahteralah bagi kamu. Haleluya. Saya percaya semua pagi hari ini Tuhan Yesus semua akan memberkati kita semua. Yang mau katakan amin. Persiapkan lebih lagi semua pagi hari ini semua. Kita bukan mau ibadah hanya sekedar ibadah.
Tapi kita mau sungguh-sungguh ibadah sama Tuhan Yesus semua. Percayalah semua. Tuhan Yesus akan datang kepada kita semua. Saya nggak tahu apa masalah kita hari-hari. Mungkin kita sedang yang namanya galau pagi hari ini. Saya mau katakan semua. Percayalah. Yesus tidak pernah tinggalkan kita semua. Amin. Amin. Kalau kita lihat lagi semua di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 semua. Di situ juga Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya Thomas dari semua. Orang nggak percaya bahwa Yesus tidak akan hidup. Sebelum saya mencucukkan jari saya dikatakan ya ke tangan yang namanya tangan Yesus yang bekas lubang paku, bahkan tangan saya mencucukkan di lambung Yesus dikatakan sekali-kali saya tidak percaya. Tapi ingat semua ya Yesus dikatakan dia sungguh mengasihi murid-muridnya. Dia menampakkan secara pribadi sama Thomas ya sehingga sekadar waktu dia menampakkan diri sama Thomas semua. Ya Thomas mulai percaya, benar engkau Tuhan yang hidup. Amin. Mungkin hari-hari ini mungkin semua kita mulai nggak percaya sama Tuhan. Tuhan izinkan sedang masalah terjadi semua di bangsa kita semua. Tapi saya mengatakan semua, Yesus akan datang kepada kita semua karena Dia mengasihi kita. Yang mengerti kata amin, ya, yang percaya kata amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Yesus. Haleluya semua ya, luar biasa semua ya. Bahkan dikatakan di Yohanes 21 ayat 14. Ya, karena waktu dengan cepat saya buka. Yohanes 21 ayat 14. Ntar setelah ibadah baca di ayat 1 sampai 14 ya. Tapi saya baca ayat yang ke-14 semua. Ya. Di ayat yang ke-14 ini katakan, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya. Yesus menampakkan 3 kali kepada murid-muridnya. Ya, Yesus dikatakan begitu mengasihi kita. Amin. Ya, kita baca lagi ayat 5 sampai dengan 11 semua. Ya, dikatakan ini membuktikan bahwa benar-benar Yesus adalah Tuhan. Ya, Yohanes 21 ayat 5 sampai 14. Membuktikan bahwa murid kita benar loh. Ini Tuhan. Tuhan yang hidup kata murid-murid semua. Ingat semua. Tuhan yang kita sembah, bukan Tuhan yang mati. Tapi Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup semua. Yang mati kata amin. Pada ayat yang ke-12 kita lihat semua. Yesus bilang apa? Marilah dan sarapanlah semua. Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan bersama-sama. Ini menyatakan semua. Yesus begitu mengasihi murid-muridnya. Dia mau membangun hubungan. Menjalin hubungan lagi sama murid-muridnya. Pagi hari semua saya percaya semua. Ya, Yesus semua mau menjalin hubungan dengan kita semua. Mungkin hari-hari semua. Ya, saya katakan kita sedang mengalami hal-hal tidak baik semua. Percayalah, Yesus mau hubungan kita dengan Tuhan itu pulih kembali semua. Amin. Ada beberapa hal yang saya dapat semua, ya. Apa yang Tuhan pulihkan semua? Ada 2 hal, ya. Mari kita buka firman Tuhan. Ini firman yang saya akan baca semua ya. Di kitab Matius 22 ayat 36 sampai 40. Itu perikopnya dikatakan hukum yang terutama, ya. Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40. Demikianlah firman Tuhan, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat yang ke-38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Stop. Ya, yang pertama di sini semua, ya, ini dikatakan dari ayat yang 37 sampai dengan 38, intinya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu semua. Ya, dari ayat ini saya dapat yang pertama semua. Mari semua, apa yang harus kita hubungan yang kita pulihkan hari-hari ini? Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Mungkin hari-hari ini semua kita merasa sekarang kita galau semua. Ya Tuhan izinkan, ya kita mengalami COVID-19 semua, percayalah. Ya kita banyak yang namanya, ya ada waktu di rumah semua. Mari semua, ya Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa ini pulih. Mungkin sebelumnya kita mulai yang namanya kita ibadah, mungkin ibadah sekedar hanya batas ibadah-ibadah aja. Ya tapi semua, hari-hari ini Tuhan izinkan semua. Ya kita benar-benar harus banyak menikmatin yang namanya hadirat Tuhan. Yang mengerti kata amin. Ya, mungkin sebelumnya kita banyak yang namanya bekerja.
Sehingga waktu kita dengan Tuhan enggak ada. Ya kita ngomong, Pak, bagaimana kami mau baca firman Tuhan? Bagaimana kami mau beribadah? Kami bekerja terus, bahkan kerjakan kami lembur terus, Pak Pendeta. Tapi hari-hari ini Tuhan izinkan semua. Ya kita banyak yang namanya ya waktu kosong semua. Sehingga Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan pulih hari-hari ini. Yang mengerti keadaan amin semua. Amin. Ya, mungkin hari-hari ini semua saya katakannya kita masih banyak yang namanya karena waktu kita bekerja, mungkin kita seminggu hanya 2 kali bekerja, mungkin kita bekerja di rumah semua. Banyak waktu kita sama Tuhan. Banyak mungkin yang namanya baca firman Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Banyak yang namanya berdoa semua, bangun hubungan semua. Tuhan mau hubungan kita dengan Bapa ini pulih hari-hari ini. Amin. Ini penting bagi semua. Ya, saya berdoa bagi semua biar jemaat GB Holy mulai pagi hari ini di minggu kedua di bulan Mei ini. Ya saya mau katakan kepada Bapak semua. Mari bangunlah hubungan kita dengan Bapa ini. Biar hubungan kita dengan Bapa ini pulih hari-hari ini semua. Amin. Jaga keintiman kita, bangun saat teduh kita. Ya mungkin kita lagi santai di rumah. Mari banyaklah bangun hubungan dengan yang namanya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat. Ayat 39-40. Ayat 39-40. Haleluya. Matius 22 ayat 39 sampai dengan 40. Haleluya. Matius 22. Lanjut lagi. Matius 22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40 ini. Ya. Saya ulang. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi yang kedua Bapak semua. Ya, apa yang harus kita pulihkan? Hubungan apa sih kita pulihkan? Yang kedua dikatakan hubungan kita dengan yang namanya sesama. Sesama di sini bisa bicara tentang yang namanya ya mungkin antara suami dan istri. Ya, Tuhan izinkan hari-hari ini ya kita sedang mengalami masalah yang namanya COVID-19. Ya, pemerintah katakan kita banyak harus stay ya at home, banyak berada di rumah, bekerja di rumah, jangan banyak keluar kalau tidak penting. Ya. Tuhan izinkan kita berada banyak di rumah Bapak semua. Saya mau katakan juga Bapak semua ya, mari pulihkan hubungan kita antara suami istri. Survei membuktikan semua, memang Tuhan izinkan ini terjadi, keluarga banyak berkumpul semua. Tapi betapa banyak juga dikatakan di Amerika semua. Banyak anak-anak kepahitan sama orang tua. Bahkan mungkin istri atau suami ya sakit hati sama suami atau istri. Kenapa? Semakin sering ketemu. Ya mungkin selama ini jarang ketemu. Ketemu cuma mungkin ya sebentar doang. Pulang kerja ya sebentar, makan, ya duduk sama-sama, tidur, bangun pagi-pagi udah kerja lagi. Tapi ini 24 jam bertemu dengan istri atau suami atau anak-anak. Saya katakan semua, ya banyak masalah juga semua. Tapi saya katakan sebagai hamba Tuhan, saya katakan biarlah jemaat GB Holy, mari kita pulihkan, kita bangun kembali hubungan kita dengan suami kita dan istri kita dan anak-anak kita dengan orang tua kita. Amin. Supaya saya katakan ya, supaya semua hubungan kita baik. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya. Mungkin ada begini Bapak semua ya. Anak-anak yang merasa pengen libur kalau sekolah. Tetapi Tuhan izinkan ini Bapak Ibu semua. Banyak anak-anak yang bilang apa? Wah kalau begini lebih baik saya sekolah aja. Karena mungkin mereka lihat papanya, mamanya sering marah-marah mereka. Setiap hari berjumpa, bahkan setiap menit berjumpa. Anaknya keluar sebentar, dipanggil. Nah jangan keluar. Anaknya mungkinnya baru mau ngerjakan sesuatu. Kok kamu berantakin rumah? Bingung anak-anaknya sama orang tuanya. Ya bingung Bapak semua. Ini Bapak semua saya katakan. Mari kita koreksi Bapak semua.
keluarga kita masing-masing. Tuhan, kami mau Tuhan Yesus. Ya, dan izinkan yang terjadi buat bangsa kami Indonesia. Buat pulau itu. Kami banyak di rumah. Kami mau hubungan kami dan keluarga kami pulih. Ya, banyak yang namanya keluarga-keluarga rendah hati. Mungkin sebagai bapak, banyak bicara sama anak-anak. Mungkin selama ini gak ada waktu, mungkin peluk anak-anak. Inilah waktu kita peluk anak-anak kita. Ya, sebagai suami istri mungkin kita jarang berbicara. Ya, mungkin ya selama ini sebagai suami tidak pernah bantu istri nyapu, ngepel, cuci baju. Inilah waktunya. Kita kerjakan sama-sama di rumah. Yang mau katakan amin. Ya, jangan bilang udah tugas istri saya aja. Ini kita sama-sama menyatakan keluarga kita kuat di dalam Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Ya, saya berdoa bagi semua ya, biarlah keluarga-keluarga di jemaat GB Holy ya, hubungannya semakin kuat dalam keluarga besar. Yang mau katakan amin. Luar biasa semua. Kalau kita lihat bagi semua, stay at home ini bagi semua, ini sungguh sangat alkitabiah semua. Kenapa begitu? Ya, firman Tuhan katakan di Kisah 1 ayat 8, haleluya, Kisah Rasul 1 ayat 8, demikianlah firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem di sini semua banyak hamba-hamba Tuhan, terutama gembala sidang kita Pak Niko katakan ini tentang keluarga. Mensaksi di keluarga terlebih dahulu. Amin. Jadi Tuhan izinkan stay at home ini bagi semua. Ini sungguh alkitabiah, dimulai dari keluarga kita. Amin. Mungkin selama ini kita hubungan keluarga kurang baik. Mari semua, melalui ini semua, kita banyak ya bersama dengan keluarga. Ya, mungkin makan bisa sama-sama. Kalau dulu ya makan masing-masing, anak-anak mungkin mereka pulang sekolah kita tidak ada. Ya, atau juga kita udah pulang malam, anak-anak udah tidur, mungkin lagi kerja PR sehingga makan masing-masing. Sekarang kita banyak. Ya, keluarga kita benar-benar kita perhatikan hari-hari ini semua. Yang mengerti kata amin. Amin. Ini sungguh alkitabiah, dimulai dari yang namanya keluarga terlebih dahulu. Sehingga dikatakan dari keluarga Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai yang namanya ke ujung bumi. Kalau dimulai keluarga kita semua, saya katakan kita jadi berkat juga buat orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Bahkan adalah sampai ke ujung bumi saat keluarga kita benar-benar pulih semua. Amin. Amin. Itu penting semua. Kalau kita bicara tentang yang namanya sesama juga semua, dimulai dikatakan dari suami istri, anak-anak dan orang tua. Ya, mungkin hubungan orang tua kita kurang baik, ya saatnya kita berubah, ya kita mau hubungan dengan orang tua kita juga pulih semua. Setelah itu baru sesama kita, orang-orang sekitar rumah kita, tetangga kita, ya mungkin saudara, mungkin satu marga dengan kita. Ya, mari kita belajar juga bangun hubungan dengan mereka juga semua. Jangan hanya sekedar mementingkan yang namanya pribadi kita, tapi kita pikirkan juga orang-orang di luar sana. Kita bersyukur kita ada di wadah gereja GBI yang tepat, GBI yang sehati ini semua. Di mana dimulai dari gembala sidang kita, ya Pak Niko, untuk memperhatikan orang-orang yang tidak mampu saudara kita. Perhatikan mereka. Mulai jemaat-jemaat dikatakan perhatikan mereka, ya supaya mereka bisa yang namanya hidup. Ya mereka membutuhkan makanan, gereja siap bantu mereka. Dan orang-orang sekitar kita juga perhatikan mereka. Yang benar-benar membutuhkan pertolongan, tolong mereka. Mari semua perhatikan, bangun hubungan dengan sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Supaya saya katakan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita semua. Saya percaya bagi semua, kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat singkat semua. Ingat sebelum Yesus datang semua, ya Tuhan mau memulihkan yang namanya ya di hubungan sesama ini. Dimulai yang namanya dari keluarga. Amin. Sebagai ayat yang terakhir kita lihat di Malaki 4 ayat yang ke-6. Malaki 4 ayat ke-6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu semua, ingat Yesus segera datang semua. Jangan sampai semua, ya waktu Yesus datang semua, hubungan kita tidak pulih. Hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan yang namanya suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita tidak pulih.
Saya katakan waktu hubungan kita tidak pulih semua, ya, baik dengan Tuhan sesama semua. Saya mau katakan semua, ya, kita nggak layak masuk dalam kerajaan surga semua. Amin. Saya berdoa bagi semua, biarlah bagi semua melalui Malaki 4 ini bagi semua, hubungan orang tua dan anak dipulihkan. Banyak anak-anak kepahitan sama orang tua, banyak anak-anak kebenci sama orang tua, banyak anak-anak juga mau membunuh orang tua bagi semua. Mari inilah waktunya semua, ya, di masa yang namanya stay at home ini semua. Mari kita mau bangun hubungan dengan dimulai dari keluarga kita juga semua. Saya percaya semua saat hubungan kita pulih semua antara orang tua, ya, antara istri suami, ya, dan sesama kita yang utamanya Tuhan semua. Saya katakan semua, ya, kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan semua. Bukankah hari-hari ini semua, ya, waktu yang namanya masuk kita masa Pentakosta, yang tanggal 21 Mei semua. Kita masuk masa Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan semua. Saat hubungan kita dengan Bapa pulih, hubungan dengan sesama pulih semua. Saya percaya Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Pentakosta ketika akan terjadi. Saya percaya waktu Roh Kudus dicurahkan semua, akan terjadi yang namanya penuaian jiwa-jiwa yang terbesar sebelum Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Yang penting hubungan kita terlebih dahulu pulih semua. Amin. Saya berdoa bagi semua, biarlah hubungan jemaat Tuhan, ya, di GB Holy ini, ya, baik dengan Tuhan Yesus, baik antara sesama, baik suami, istri, ya, anak-anak, orang tua dan sesama pulih. Kita nggak ada lagi namanya kebencian, kepahitan sama suami, ya, benci sama istri, sama anak-anak, antara orang tua dan anak kepahitan, bahkan benci sama tetangga kita semua. Iri hati, saya katakan itu semuanya. Saya katakan kita harus tinggalkan itu semua. Ya, kita hubung kita baik dengan Tuhan kita, dengan sesama kita semua. Amin. Biar Tuhan memberkati kita semua berlimpah-limpah. Saya berdoa bagi semua, biarlah minggu-minggu ini terus persiapkan diri kita, ya, untuk yang namanya menyambut yang namanya Roh Kudus dicurahkan di kehidupan kita. Saya berdoa biarlah semua jemaat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Baik, Tuhan berkati kita semua. Mari kita persiapkan hati kita bagi semua. Ini minggu kedua, saya sebagai gembala tempat ini, saya akan memimpin perjamuan kudus semua, ya. Persiapkan hati Bapak Ibu semua, ya, di rumah masing-masing. Mungkin udah ada perjamuan kudus atau juga udah siapin hosti, atau juga ya enggak punya yang namanya hosti, ada roti, ada biskuit, ya, dan juga mungkin enggak punya anggur, ya, mungkin ya teh Bapak Ibu semua, ya, atau juga mungkin ya sirup, ya boleh siapkan semua, ya. Kita persiapkan hati kita akan masuk yang namanya perjamuan kudus semua, ya. Saya akan berdoa bersama-sama, saya akan doa firman Tuhan ini, dan kita akan berdoa juga perjamuan kudus biar kita semuanya layak masuk perjamuan kudus. Kami bersyukur buat kebaikan Kau bagi kami Tuhan Yesus. Kami telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajar kepada kami semua Tuhan, untuk kami Tuhan membangun hubungannya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami hari-hari Tuhan Yesus, di mana masa Tuhan Engkau Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan untuk pemulihan yang namanya hubungannya Tuhan Yesus. Karena murid-murid Tuhan waktu Engkau ya Tuhan mati ya Tuhan, disalib Tuhan, ada murid merasa galau ya Tuhan Yesus, merasa kehilangan Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan mulai Tuhan goyah iman mereka Tuhan. Kau datang kepada mereka, Kau pulihkan hubungan antara Tuhan Engkau dengan murid-murid Tuhan. Kami percaya pada pagi hari Engkau akan memulihkan hubungan kami juga dengan Engkau ya Tuhan. Mungkin hari-hari kami diizinkan sedang mengalami masalah yang besar ya Tuhan. Kami mulai Tuhan galau hidup kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Kau tidak meninggalkan kami. Kau akan pulihkan hubungan kami. Kami akan antusias lagi mengikuti Engkau, mengasihi Engkau, dan semakin cinta kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu jadi kekuatan, jadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biar masa-masa Tuhan, dalam masa Tuhan hal-hal kami alami Tuhan, masa tidak enak, tidak nyaman di kehidupan kami tetap Tuhan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-Mu berlimpah-limpah di mana mereka berada Tuhan, sedang mengikuti ibadah online ini. Hamba sangat yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Urapi mereka semua, biar Kau menumpahkan tangan kehidupan mereka Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hibur, yang terikat Kau lepaskan dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Hamba berserah berbicara, Roh Kudus mengurapi umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Jika sebentar kami masuk perjamuan kudus ya Tuhan,
Kami tahu perjamuan kudus adalah perjamuan Kau sendiri ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan Kau mengajar kepada kami Tuhan. Untuk kami Tuhan makan dan minum Tuhan dengan cara yang benar perjamuan kudus ini Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan siapakah kami ini Tuhan. Sebab kami kenal akan Kau adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Kau ya Tuhan Yesus. Kami tahu upah dosa adalah maut, mati, kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Tapi karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Kau mengaruniakan anak yang tunggal. Setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Kau bagi kami Tuhan. Kami mau katakan Kau Allah kami yang baik, dan begitu sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, layakkan kami ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti ibadah online ini, mari saya ajak kita semua yang mau ingat-ingat kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan ada berdiam diri. Ya. Mari jangan cari bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan ada berdiam diri. Biarlah kita mengakuin kesalahan kita. Jika ada salah yang kita perbuat hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini, mari datang di hadapan Tuhan. Mohon ampun atas dosa-dosa kita. Karena kita mau makan dan minum cara yang benar pada pagi hari ini. Saya percaya kita makan minum cara yang benar perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini kita akan diberkati. Yang sakit akan disembuhkan. Yang lemah akan dikuatkan. Yang susah akan dihibur. Yang terikat akan dilepaskan dalam nama Yesus. Mari Bapak semua. Semuanya ambil waktu berdoa sama Tuhan Yesus. Semuanya berdoa. Ambil sikap berdoa. Jangan hiraukan istri kita, suami kita yang di sebelah kita. Mungkin anak-anak kita yang ada di sekitar kita. Mari usaha kita pribadi sama Tuhan Yesus. Karena kita mau makan dan minum cara yang benar melalui perjamuan kudus ini. Mari saya ajak semuanya ambil sikap berdoa. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Biar pada pagi hari Tuhan kami layak di depan Kau. Kami mau Tuhan duduk sehidangan dengan Kau ya Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Yang kami melakukan dosa-dosa di depan Kau pada hari-hari ini. Baik sengaja dan sengaja kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami. Sucikan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Biar kami Tuhan berkenan di hadapan Kau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Kami masuk perjamuan kudus Tuhan. Kami serang perjamuan kudus ini dalam tangan Kau Tuhan. Percaya perjamuan kudus ini Tuhan Yesus. Percaya Kau akan berkati kami Tuhan. Walaupun kami Tuhan beribadah online Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah kami yang tidak terbatas ya Tuhan. Kau sanggup Tuhan menjamah kami semua Tuhan. Kami siap masuk perjamuan kudus Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan Kau ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, saya ajak kita semua persiapkan perjamuan kudus kita. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Persiapkan perjamuan kudus kita. Sebab apa yang telah dituliskan kepadamu telah kuterima di Tuhan Yesus. Pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Saudara kasih Yesus makan roti yang kita pecah-pecahkan dan persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bukankah cawan dan perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku? Perbuatlah ini setiap kali kalian meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara Tuhan Yesus, bukankah cawan yang kita minum adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Mari Bapak semua saya ajak kita mengucap syukur di depan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Makasih ya Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Buat kebaikan Tuhan. Tidak pernah tinggalkan kita. Ayo bersyukur buat kebaikan Kau Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan Yesus. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Ayo bersyukur buat kebaikan Kau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu semua saja kita semua angkat kedua tangan kita. Oh berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati mereka semuanya berlimpah-limpah ya Tuhan. Biarlah pagi hari Tuhan Yesus, Kau hampiri mereka satu persatu ya Tuhan. Kau memberkati mereka, Kau mengurapi mereka Tuhan. Biar kasih-Mu terus Kau nyatakan kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Kau pulihkan Tuhan hubungan mereka dengan Engkau ya Tuhan Yesus.
Karena kami tahu ya Tuhan, itu hukum-hukum yang utama ya Tuhan Yesus. Kami rindu hubungan kami dengan Kau pulih. Bukan Tuhan, hukum yang kedua Tuhan, kami percaya juga Tuhan. Yang jauh pentingnya Tuhan, kami percaya Tuhan. Di mana hubungan kami dengan keluarga kami sama akan dipulihkan juga. Hubungan suami istri dipulihkan ya Tuhan. Hubungan antara orang tua dan anak dipulihkan. Hubungan antara Tuhan kami dengan sesama kami juga dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan, saat hubungan pulih dengan Engkau ya Tuhan. Saat Kau datang menjemput kami Tuhan, kami semua dalam keadaan berkenan di hadapan Kau ya Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah, Kau jaga mereka, Kau lindungi mereka. Bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus ya Tuhan. Kau percaya Tuhan ada perlindungan Tuhan. Mazmur 91 digenapi dalam kehidupan mereka Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit kehidupan mereka Tuhan. Kau berdoa Tuhan, ada penyertaan Kau Tuhan, menyertai kehidupan umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Berkati mereka yang bekerja, berkati pekerjaan mereka. Yang berusaha, berkati usaha mereka Tuhan. Ajar mereka lebih lagi hari-hari Tuhan hanya berharap hanya kepada Tuhan Yesus ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami terus bicara, terus Roh Kudus mengurapi mereka semua berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Mari Bapak Ibu semua, di mana hari ini nih, minggu kedua juga Bapak Ibu semua. Saya ajak kita semua, yang bagi Bapak Ibu semua yang mau memberi persepuluhan, mari kita angkat persepuluhan ke depan Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati. Saya hanya berdoa bagi Bapak Ibu semua yang akan mengembalikan miliknya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami bisa bekerja sampai sekarang. Kami bisa mendapat pendapatan. Kami tahu semua itu karena anugerah Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang akan mengembalikan miliknya Tuhan. Berkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan. Apa mereka kerjakan Tuhan, Kau buat mereka berhasil dan beruntung. Karena janji-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu bagi kami Tuhan. Saya mengembalikan miliknya Engkau Tuhan. Maka Engkau akan memberkati kami ya Tuhan. Berkati mereka yang berlimpah-limpah. Apa mereka kerjakan, Kau menyertai mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka mengembalikan minggu pertama Tuhan tanggal 3 Mei Tuhan. Minggu kedua tanggal 10 Mei Tuhan. Bahkan minggu ketiga tanggal 17 Mei. Minggu keempat Tuhan tanggal 24 Mei Tuhan, dan minggu kelima tanggal 31 Mei, berkati mereka semuanya berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus, karena janji-Mu bagi kami, ujilah aku Tuhan, saya mengembalikan miliknya Engkau, maka Engkau akan berkati kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan, taat Tuhan untuk mengembalikan miliknya Engkau ya Tuhan. Saya percaya ketaatan tentang berkat, ketidaktaatan dan kutuk kehidupan kami. Kami hanya bertaat di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Di dalam berdoa, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Makasih semuanya. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua berlimpah-limpah. Biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang selalu bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ada relationship kita sama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan ajak kita semua, kita angkat dua tangan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Kasih-kasih Kristus, terimalah segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera berkat dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus pribadi sebelum Maranatha. Sebelum datang kedua kali untuk menjemput kita di awan permai kekal sampai selama-lamanya. Baik percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Baik, baru semua saya ucapkan selamat hari Minggu.
Biar di minggu ini kita semakin antusias mengikuti Yesus, semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua berlimpah-limpah. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. Haleluya.